Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saya manggilnya apa ini? Adik-adik, mas-mas mbak-mbak, mas-mas mbak-mbak yang di S1 Ilmu Lingkungan dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu Rahma yang sudah memberikan kesempatan untuk kami memberikan sedikit ilmunya nanti, ya walaupun memang baru sedikit ya yang kita tahu, cuman semoga nanti kita bisa menjadi berdiskusi bareng terkait apa yang akan terjadi di dunia pertambangan. Nah, perkenalkan saya Mizan, dari panggilan saya Mizan ya, Mizan. Kalau sampai ada yang panggil Pak, saya nggak terima. Saya panggil aja Mas Mizan. Soalnya saya belum menikah, masih muda ini. Saya alumni dari D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, prodi yang sudah ditutup. Dulu lulus tahun 2017. Alhamdulillah langsung kerja sebentar di Bogor, kemudian alhamdulillah dapat di sini, di Timika ya, Timika Papua. Oke, ini langsung materi atau gimana Bu? Ya silahkan langsung materi. Sebelumnya waktu di Bogor kerja di mana Pak, Mas? Wika Beton. Oh, Wika Beton. Ya. Di manufacturing. Oke. Share screen dulu. Udah kelihatan? Terlihat. Lihat ya. Lihat. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah tugas dari Bu Rahma, karena saya dulu sempat nggak lulus ujian, makanya ini saya cantumkan NIM saya R001447 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L di pertambangan. Nanti kalau ada yang mau langsung tanya silakan, nggak apa-apa, kita mendiskus saja. Karena jujur pasti teman-teman di zaman sekarang, saya mengakui teman-teman zaman sekarang itu wawasannya lebih luas dibandingkan dengan kita yang dulu mungkin belum mengenal gadget sebegitu masifnya, dan informasi-informasi itu pasti mahasiswa lebih peka, ya gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, saya mau tanya dulu ke salah satu, ada yang ini enggak? Apa yang menyebutnya Bu? Ketua kelas kah? Apa ya namanya ya? Kalau di PJ ya, penanggung jawabnya. Ya, PJ-nya. PJ mata kuliah ini siapa? Nah, silakan. Siapa? Halo, Mbak, Mas. PJ-nya itu kalau nggak salah siapa ya namanya? Sukma apa ya? Salah ya? Sukma itu anak farmasi. Sebentar. Siapa ya PJ-nya nih? Ada yang tahu? Jilan. Ini loh di grup chat. Ya, Jilan ini. Mas Mizan mau ngobrol sebentar sama Mbak Ji. Open mic bisa? Open mic aja, bisa open kamera. Ya, bisa Mas. Oke. Mau tanya, ini termasuk ke sampean PJ mata kuliah apa kalau boleh tahu? Ya, mata kuliah ini keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. K3L ya, K3L aja ya. Yang sudah diberikan di bidang apa aja kemarin? K3L di bidang apa aja? Di rumah sakit. Rumah sakit. Oh, baru satu? Iya. Oke.
Sudah ada gambaran tapi ya K3 lingkungan dasar-dasarnya itu apa aja udah tahu lah ya. Udah copy Sudah. belum? Ya, ya. Oke. Oke, jadi saya nggak perlu jelasin keselamatan kerja itu apa, kesehatan kerja itu apa, lingkungan itu apa, nggak usah. Makanya kita langsung aja nanti ke K3L di pertambangan. Nah, ini saya awali dulu. Insiden di pertambangan. Jadi ada, kalau K3L berarti nanti yang dilawan itu pertama adalah kecelakaan, penyakit, sama kalau lingkungan kita nyebutnya tumpahan atau pencemaran ya, tumpahan atau pencemaran. Nah ini nanti ada beberapa contoh bisa dilihat. Ini adalah ketika evakuasi terjadinya reruntuhan di underground tambang PT Freeport Indonesia tahun 2013. Kalau ada yang pernah baca-baca ya atau pernah dengar berita mungkin, jadi ini menewaskan hingga 28 orang. 28 orang sedang berada di suatu ruangan. Jadi ruangan itu di dalam tambang ya, di dalam tambang, di bawah tanah. Terus mereka melakukan training, tahu-tahu terjadi runtuhan, rontok semua ini, batuan-batuan yang ada di atasnya, sehingga 28 orang meninggal. Kemudian ini kelihatan ada ini ya, apa namanya, plastik hitam ya, plastik hitam. Nah ini plastik hitam ini menutupi mayat. Ini sebenarnya mayat kemarin di tahun kemarin, baru tahun kemarin. Salah satu karyawan ini jatuh dari tebing. Ini tebing ini setinggi 25 meter kan, 25 sampai 30. Oh sorry, 40 meter. Tebing ini 40 meter. Dia baru mengerjakan, dia mau pasang jaring-jaring yang ini di tebing. Nah, tapi dia lupa memakai full body harness. Kalau teman-teman tahu, full body harness lupa dipakai, akhirnya jatuh dan meninggal di tempat. Kemudian ini tahun, saya masih kecil juga ini, 2008, ini di tambang open pit Grasberg. Jadi satu mobil ini, mobil putih ini terlindas truk yang baru diangkat ini. Itu di situ ada 3 orang, di dalam, ada 4 orang, yang satu berhasil lolos lewat pintu belakang, yang 3 orang meninggal di tempat karena terlindas truk seperti ini. Oke, kemudian ini ada yang tahu kejadian ini? Ini ada di film ini. Kalau ada yang tahu, silakan open mic langsung. Nggak ada? Oke. Deepwater Horizon, Mas. Ya, betul. Mas Kukuh Aprianto. Mantap, Mas. Deepwater Horizon. Jadi ini kilang minyak di Teluk Meksiko. Kilang minyak di Teluk Meksiko ini yang menjadi sorotan, bukan meledaknya kilangnya ini, enggak. Tapi ini bisa dilihat di gambar yang sebelahnya. Merah-merah ini adalah titik-titik di mana pantai-pantai itu tercemar. Bisa dibayangkan dari satu lubang kecil di sini, bisa mencemari hingga kemarin itu kalau nggak salah saya baca 1.700 km sepanjang pantai di Teluk Meksiko. Itu karena satu lubang kilang minyak bisa mencemari hal yang seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau di ilmu lingkungan pasti jika mendengar berita-berita seperti ini pasti akan langsung keluar ya, pekanya langsung, instingnya itu langsung ini.
terpacu. Nah, ini pencemaran lingkungan yang sangat besar. Saya lupa tahunnya ini. Termasuk juga lumpur lapindo ya. Lumpur lapindo itu juga pencemaran yang sangat hebat. Nah, kemudian ini adalah lubang-lubang bekas pertambangan yang tidak direklamasi. Ini mungkin banyak juga yang udah tahu pasti kalau Seksi Killer ya, film dokumenter Seksi Killer dari Greenpeace itu kalau teman-teman mungkin pernah lihat. Jadi banyak sekali lubang-lubang bekas pertambangan yang tidak diurus dan akhirnya menjadi kolam-kolam seperti ini. Banyak sekali yang jatuh ke lubang dan meninggal, memakan korban. Seperti itu. Di sini ada yang setuju dengan film Seksi Killer. Kita biar bisa open discussion nanti supaya memberikan pandangannya terhadap pertambangan, silakan, nggak apa-apa. Karena teman-teman kan ilmu lingkungan ya pasti memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap aktivitas pertambangan. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau memberikan pandangan, silakan. Ayo. Nggak ada? Oke. Ya pasti ada ya. Pasti ada lah yang memiliki sudut pandang yang berbeda, tapi itu nggak masalah. Jadi memang pertambangan memang secara kasat mata memang merusak alam. Pasti. Freeport saja yang dulunya gunung tinggi menjulang ke atas, sekarang menjadi cakungnya bukan main. Seperti gambar di sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah, ini dulunya adalah menjulang tinggi, tapi sekarang sudah sangat cekung ke bawah. Seperti itu. Nah, itu mungkin orang-orang pasti menganggap itu pengerusakan alam. Nah, cuman perlu banyak hal yang harus kita telah terlebih dahulu dari aktivitas pertambangan. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah sebenarnya tidak membiarkan hal-hal tersebut. Jadi sudah banyak sekali hukum yang mengatur terhadap pertambangan. Nah, cuman dalam prakteknya ini saya berikan gambaran aja ke teman-teman. Dalam prakteknya adalah ada yang pernah dengar AMDAL? Mas Kukuh mungkin pernah dengar AMDAL di perkuliahan? Mas Kukuh Haprianto? Pernah, Mas, pernah. Pernah ya, izin lingkungan ya, terkait izin lingkungan pernah. Nah, di situ kan itu yang memberi izin adalah pemerintah ya, Mas, benar ya? Benar, Mas. Nah, cuman dalam prakteknya itu banyak sekali orang-orang yang memiliki lahan, memiliki uang, kemudian ingin menambang sendiri, melakukan penambangan sendiri. Nah, ujung-ujungnya karena banyak sekali persyaratan lingkungan, termasuk AMDAL itu tadi, makanya mereka sebenarnya banyak sekali praktek-praktek di mana konsultan yang membuat AMDAL itu malah mereka mematok harga dan dijamin akan lolos. Ya, kalau orang-orang yang punya uang itu ditawarin harga katakanlah 250 juta, ya akan dibayar. Yang penting dia bisa menambang. Seperti itu. Jadi prakteknya, yang lubang-lubang tambang yang nggak terurus tadi sebenarnya itu adalah hasil dari praktek-praktek yang seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan ini. Banyak sekali Kepmen SDM 1827, Permen SDM nomor 26, PP nomor 50, segala macam, itu sudah dipenuhi. Nah, cuman yang tercapture di masyarakat, di berita-berita itu adalah tambang-tambang yang kecil tadi. Nah, pun di sini, kalau mungkin saya bisa share
di balik tambangnya Freeport itu ada banyak sekali tambang-tambang emas yang lain. Nah, itu adalah tambang-tambang yang dimiliki oleh purnawirawan di apa namanya? Di aparat ya, di aparat purnawirawan di aparat seperti itu. Ini contoh kasus apa namanya? Case nyata, fakta nyata yang saya temui di sini seperti itu. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita telah sebenarnya dari berbagai kasus kalau terkait pencemaran lingkungan ya. Jadi tinggal kalau teman-teman pengen, kalau yang namanya ilmu lingkungan pasti teman-teman pengen nantinya itu menyelamatkan bumi kita kan, planet kita kan. Nah, tapi harus ada kerjasama antara pemerintah melalui peraturan-peraturan ini, terus dari masyarakat, kemudian dari apa namanya dunia usaha dan yang lainnya. Seperti itu ya. Itu harus ada kolaborasi yang maksimal. Oke, kita kembali lagi ke pertambangan. Jadi dasar hukum pertambangan itu ada di sini. Keselamatan ya, K3L di pertambangan itu ada di sini. PP nomor 50 tahun 2012 itu tentang SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, diturunkan ke Permen SDM mengeluarkan peraturan Menteri nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, dan Kepmen SDM ini tentang pedomannya. Nah, di sini muncullah yang namanya nanti SMKP, bukan jadi SMKP ini seperti SMK 3. SMK 3 itu yang mengatur ke perusahaan-perusahaan manufacturing di luar pertambangan ya. Tapi kalau pertambangan memiliki hal yang khusus, satu hal khusus yaitu SMKP. Nah, kenapa harus sampai dibikin khusus, nggak pakai SMK 3 aja? Karena ini, karakteristiknya adalah tiap pertambangan itu pasti padat modal. Padat sekali modalnya, banyak sekali modalnya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, kemudian padat teknologi. Di apa namanya, mungkin teman-teman pernah dengar apa namanya, perusahaan itu menambang pakai remote control. Nah, itu bukan sesuatu yang nggak murah. Sesuatu yang nggak murah. Dan bukan sesuatu yang apa namanya, konvensional. Itu pasti memiliki teknologi semua, automation. Nah, kemudian resiko besar dan spesifik seperti tadi ya, yang sudah kita lihat di slide pertama, resikonya sangat besar, kematian. Di Freeport sejak tahun 2010, baru 1 tahun di tahun 2019 tidak ada kematian sama sekali. Selainnya itu pasti ada kematian. Sampai-sampai kalau teman-teman nanti search Google kecelakaan di PT Freeport, itu pasti semua embel-embelnya apa namanya, kontrak PT Freeport akan dibekukan atau tidak boleh menambang lagi, itu pasti seperti itu. Kemudian dinamis karena peralatan bergerak, truk-truk seperti itu, kapal segala macam. Nah, itu makanya suatu karakteristik yang perlu diatur secara spesifik juga oleh ini SMKP. Nah, kemudian dari sudut konsep akademis, SMK 3 itu membangun budaya K3. Oke. Nah, ini yang saya bilang padat modal. PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara Indonesia yang bukan pajak, hampir separohnya itu dari sumber daya alam atau pertambangan. Ini bisa dilihat ya. Ini yang non migas, kemudian ini yang migas. Dan di sini bisa dilihat perusahaan-perusahaannya, pemain utamanya. Royalti dari non migas saja 18,4 triliun. Dan ini totalnya minyak gas bumi 341 triliun dan yang mineral dan batu bara 37 triliun. Ini suatu gambaran bagaimana padatnya modal di pertambangan. Next,
Nah, kemudian ini konsep akademis. Jadi konsepnya itu adalah dulu itu di pertambangan mereka cuma mengandalkan engineering. Mereka cuma berpikir bagaimana caranya membuat suatu alat yang kita bisa menambang dengan cepat, hasilnya banyak seperti itu ya. Nah, cuman kemudian setelah engineering kita harus berpikir ke pendidikannya, edukasi ke karyawan. Kita memerlukan edukasi untuk karyawan itu menggunakan alat yang sudah dibuat di sini, yang sudah di-engineering. Nah, ketika sudah teredukasi, ini masih ada permasalahan lagi. Kalau dia udah tahu pengetahuannya, ada alatnya, tapi harus di-enforcement. Enforcement itu harus dilaksanakan dengan baik. Jadi harus diulang-ulang terus edukasi yang sudah diberikan, diulang-ulang terus, dilaksanakan terus, dan kemudian nanti barulah ke behavior base. Behavior base ini adalah tindakan, kebiasaan kita. Karena saya ibaratkan gini, kita dari kecil itu sudah dilatih untuk anak kecil itu berjalan itu kan kita terbiasa dari kecil, kita ulang-ulangi terus, akhirnya menjadi behavior atau kebiasaan kita. Nah, itulah konsep akademis dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pekerja itu harus terbiasa dengan memakai helm lah, memakai full body harness, terus kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Hal-hal seperti itu yang terus diulangi dan diharapkan bisa menjadi kebiasaan. Nah, kemudian nanti barulah kita bisa menuju ke culture change atau perubahan kultur, perubahan budaya, yaitu budaya yang selamat. Jadi tanpa perlu dimarahi, tanpa perlu dikejar-kejar, orang-orang itu udah berpikir bagaimana caranya saya bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan aman dan selamat. Seperti itu konsep akademisnya. Oke, lanjut. Tadi sekilas tentang bisa saya katakan permulaan awalnya. Nah, kemudian kita masuk ke sekilas dulu. Kita perkenalan tambang. Jadi tambang itu ada tambang terbuka, ada berbagai jenis. Tambang terbuka pun itu dibagi menjadi 3 menurut undang-undang: tambang galian A, tambang galian B, tambang galian C. Itu tergantung pada apa yang ditambang. Jadi kalau tambang C itu yang di sebelah kanan ini adalah tambang-tambang pasir. Tambang-tambang pasir. Kemudian tambang terbuka ini yang B biasanya itu minerba, terus yang A itu biasanya yang skala besar. Kemudian ada juga yang namanya tambang lepas pantai. Jadi dia memakai kapal kru. Kemudian ada juga tambang bawah tanah seperti di sini di PT Freeport. Kemudian ada juga tambang hidrolis. Itu jenis-jenis tambang. Kemudian ini juga pengetahuan awal bagi rekan-rekan semua, bagi mas-mas mbak-mbak. Tambang itu proses bisnisnya dimulai dari land clearing. Jadi lahan yang masih ada tumbuhan-tumbuhannya, itu dihilangkan dulu, dipindahkan, kemudian di lapisan bawahnya itu adalah, yang land clearing ini, tanah-tanah ini adalah tanah-tanah yang masih mengandung nutrisi untuk tanaman ya, atau makanannya tanaman. Jadi tanah-tanah di atas ini tidak dibuang ataupun tidak menjadi bahan timbunan, tapi disimpan nantinya akan untuk reklamasi bagian atas. Kemudian
bagian overburden OB. Kita seringnya bilangnya ini OB, jadi lapisan di bawah topsoil, di bawah topsoil itu ada OB. Nah, ini adalah tanah-tanah yang tanah-tanah timbunan. Tanah-tanah timbunan itu dikupas terlebih dahulu sampai nanti kita temui batu bara ataupun mineral yang ada di bawahnya. Nah, untuk mineral dan batu bara sedikit berbeda. Jadi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, emas itu tidak ada overburden-nya ya. Jadi posisinya dia itu sudah di bawah topsoil. Jadi relatif lebih cepat daripada penambangan untuk batu bara. Itu. Nah, OB ini nanti akan dipindahkan ke tempat mungkin tambang yang sudah nggak dipakai. Nah, itu nanti ditimbun untuk reklamasi. Kemudian setelah ketemu coal-nya, ini ada proses loading batu baranya atau mineral yang lain pakai truk-truk, kemudian dipindah ke ROM. ROM ini adalah tempat sementara ya, tempat pengumpulan sementara batu bara atau mineralnya. Kemudian dari ROM nanti di crusher jadi ukuran-ukuran yang lebih kecil dan lebih halus, di stockpile, baru nanti di hauling. Kalau ini prosesnya disebut hauling ya. Hauling, pengangkutan batu bara dari stockpile ke jetty, kita namanya jetty atau pelabuhan dermaga. Nah, di situ sudah menunggu nanti tongkang-tongkang untuk pengangkutan batu bara dan dikirim ke tujuannya. Nah, di sini banyak sekali kalau teman-teman lihat, ini kan nggak cuma satu atau dua alat ya, ratusan mungkin sampai ribuan alat. Nah, disitulah resiko utama yang ada di pertambangan. Belum lagi nanti resiko bencananya. Seperti itu. Nah, itulah yang harus diatur atau di-manage oleh tim K3 yang ada di perusahaan pertambangan. Jadi mulai dari peralatannya, terus kemudian jalannya, kecepatan, segala macam, banyak sekali nanti resiko-resiko yang ada di situ. Oke, ini sekilas untuk tambang underground, sekedar pengetahuan aja. Jadi ini lubang Grasberg sekarang ini, Grasberg di PT Freeport. Nah, kemudian yang warna ungu, biru, coklat, kuning, dan biru ini adalah emasnya ya, cadangan emasnya. Jadi bisa dibayangkan cadangan emasnya itu masih segini banyaknya, masih banyak. Makanya si Freeport ini dia tidak terlalu berpikir terhadap uang yang keluar ya, investasi yang keluar, karena memang masih banyak sekali cadangan yang dimiliki. Ini namanya block caving. Jadi metode block caving itu seperti yang di kanan ini, di gambar kanan, block caving itu meruntuhkan batuan di atasnya melalui proses blasting atau peledakan. Nah, ini juga resiko baru, peledakan itu juga resiko utama di pertambangan, teman-teman semua. Jadi konsepnya dia bikin jalan terlebih dahulu, akses ke bawah cadangannya, ke DOS, DMLZ, GBC ini dibikin dulu aksesnya, kemudian emas-emas di atasnya itu di blasting supaya gampang untuk diambil dengan unit-unit ini atau peralatannya, truk-truk, loader-loadernya ini. Kemudian nanti ditransfer ke konveyor, kemudian ditransfer ke ore processing plant atau pabrik pemrosesan. Itu sedikit gambaran terkait dengan metode pertambangan block caving. Oke,
Jadi dari beberapa hal tadi mungkin bisa kita capture sedikit ya, bahwa banyak sekali resiko yang ada di pertambangan. Oleh karena itu apa namanya, Kementerian SDM itu mengeluarkan Kepmen SDM nomor 1827K 30 MEM tahun 2018. Jadi di situ ada apa namanya, intinya adalah itu peraturan yang memberikan arahan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan penambangan yang baik itu seperti apa sih, apa saja yang harus dipenuhi. Nah di situ. Nah di situ ada 7 lampiran pedoman-pedomannya itu. Termasuk di nomor 4 ini adalah pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SNKP Minerba itu tadi. Nah ini nanti kalau teman-teman lihat apa namanya, di sini pun sudah juga ada di lampiran 5 pelaksanaan reklamasinya. Jadi ketika nanti tambang sudah selesai, itu harus ada reklamasinya atau perencanaan reklamasi. Di situ sudah diatur. Nah, makanya tinggal dari dunia usahanya, dari perusahaan-perusahaan ini mematuhi apa tidak terhadap peraturan ini. Pemerintah sudah membuat peraturan, sudah mengawasi, dan nanti tinggal partisipasi dari perusahaan maupun masyarakat. Itu ya. Nah, jadi di SNKP Minerba, intinya SNKP Minerba itu nanti harus ada kebijakan. Jadi di perusahaan itu harus ada kebijakannya. Ya, kalau teman-teman lihat, tahu mungkin visi misi. Visi misimu apa? Itu harus ada. Perencanaannya terkait hal-hal ini ya. Budgetingnya seperti apa, program-programnya apa, itu harus dibuat. Termasuk reklamasi itu harus direncanakan dulu. Kemudian siapa yang melakukan? Organisasi pasti kan. Organisasinya itu harus ada syarat-syaratnya, nanti di sini di dalam ini ada syarat-syaratnya. Kemudian program-program yang diimplementasikan itu nanti apa saja, di sini juga sudah disebutkan. Kemudian pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasinya, dan kemudian harus ada tinjauan dari manajemen. Dan berlanjut seperti itu terus hingga apa namanya, diperbaiki, diulangi seperti itu hingga menjadi tadi ya, culture change tadi ya, behavior. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman belajar yang namanya sistem manajemen apapun itu, pasti ada yang namanya plan, perencanaan. Di sini termasuk kebijakan ya, plan. Do-nya itu ini implementasi. Kemudian ada cek, pemantauan atau evaluasi, dan action itu perbaikan berkelanjutan. Apapun sistem manajemennya itu pasti seperti itu siklusnya. Jadi diingat aja PDCA. Oke. Nah, ini yang saya maksud, ini rinciannya tadi ya, kebijakannya, isinya. Ini bisa kita lihat apa namanya, yang dikelola, harus dikelola oleh perusahaan, itu pengelolaan operasionalnya, ini luas sekali. Kemudian lingkungan kerjanya, kesehatan kerjanya, keselamatan operasi, bahan peledaknya. Nah, ini banyak sekali nanti pecahannya lagi. Teman-teman nanti bisa baca sendiri di Kepmen 1827 tadi. Oke. Nah, ini beberapa gambaran terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan di manapun ya. Jadi keselamatan pertambangan itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang namanya keselamatan kerja dan keselamatan operasional. Keselamatan kerja itu untuk mengatur orang-orangnya supaya selamat, karyawan. Tapi kalau keselamatan operasional, alat-alatnya. Karena alat-alatnya juga perlu di-maintain dengan baik supaya operasional pertambangan bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini gambar pertama adalah posisi ketika dia melakukan
pengeboran di bawah tanah ya. Pengeboran di bawah tanah menggunakan menggunakan alat. Dia ini melakukan drill, dia tusukkan apa namanya semacam jarum ya, semacam jarum besi pipa, kemudian nanti dimasukkan bahan peledak, terus nanti diledakkan, jadi supaya nanti bisa menjadi terowongan. Nah, di sekitarnya ini adalah satu aspek keselamatan. Jadi sebelum dia melanjutkan apa namanya menggali terowongannya, dia itu harus memasang ini dulu, mas-mas mbak-mbak semuanya. Ini namanya ground support. Jadi kalau nggak dikasih ground support, akan ada apa potensi dia jatuh kayak di slide awal tadi. Ini wajib sekali keselamatan. Kemudian aspek keselamatan lainnya itu terkait kalau di dalam goa, teman-teman pasti mikirnya udaranya dari mana. Nah, ini udaranya itu sudah ada instalasi ventilasi udara. Jadi seberapapun, ini termasuk yang di samping ya, samping kiri bawah, ini juga ventilasi udara, kantong ventilasi udara. Jadi seberapapun jauhnya terowongan yang dibuat itu harus nanti dibikin juga pipa-pipa ventilasi. Seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat ini ada besi-besi di apa namanya di temboknya. Nah, itu adalah yang namanya ground support atau itu alat-alat dari tim geotek untuk mendeteksi pergerakan batuan. Jadi biar bisa memberikan sinyal di awal kalau ada gempa atau apapun itu. Kemudian aspek keselamatan lainnya, dulu kalau kita berpikir aja, misalkan orang-orang operator-operator yang menggunakan alat berat itu masih berada di apa namanya langsung berada di lokasi kerja, itu potensi dia kecelakaan kan tinggi. Nah, makanya dibuatlah inovasi dari teknologi itu pakai remote. Jadi ini yang duduk-duduk di depan monitor ini adalah operator-operatornya. Dia sedang meremote alat berat yang ada di dalam underground. Jadi ketika nanti suatu saat katakanlah terjadi longsoran lagi, jadi yang rusak ya cuma alatnya, orangnya masih selamat karena orangnya berada di luar. Dia cuma meremote dari jauh seperti itu. Jadi inti dari teknologi itu kalau di manufacturing pun juga gitu. Bagaimana caranya proses produksi itu tidak melibatkan manusia lagi. Karena apa? Yaitu tadi untuk menghindari kecelakaan kerja. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman punya gambar apa namanya punya ide terkait hal ini, itu akan sangat berharga bagi bukan cuma perusahaan tapi bagi negara, itu sangat berharga. Terus kemudian ini satu aspek lagi, aspek keselamatan, ini ada jadi di dalam tambang itu ada kereta juga, ini ada relnya, ada kereta juga. Di dalam area ini udah dibatasi, nggak sembarangan orang boleh masuk karena takutnya ada orang masuk sembarangan dan nanti tertabrak kereta seperti itu. Kemudian gambar yang terakhir ini aspek keselamatan juga. Ini kan kita tahu ya, helm safety, kemudian ada reflektor, rompi. Nah, kemudian yang ada di pinggangnya ini namanya Salvox. Salvox itu alat emergency ketika nanti ada racun atau ada udara di dalam underground itu habis, dia nanti bisa pakai ini. Ini cadangan oksigen. Nah, kemudian ada lampu juga, lampu. Ini satu orang karyawan di di underground itu dia membawa sekitar 15 kilo itu baru
APD-nya aja. Jadi bisa dibayangkan kalau dia gerak untuk kerja itu effort-nya luar biasa keras. Gitu ya. Nah, kemudian ini aspek-aspek safety lainnya. Yang nomor pertama ini adalah pengujian dari, jadi setiap alat itu harus ada apa namanya, sertifikasi kelayakannya, sertifikasi kelayakan. Ini tabung bertekanan, tabung kompresor. Jadi tabung kompresor itu tiap tahun wajib disertifikasi ulang. Supaya apa? Supaya nanti kelihatan ada kebocoran apa enggak. Soalnya kalau nanti ada kebocoran bisa menimbulkan ledakan yang cukup hebat. Seperti itu. Makanya pentingnya apa? Menjaga peralatan itu di situ. Dulu saya sempat main-main lihat-lihat di pabrik-pabrik di Jawa. Saya sangat sering tuh menemui tabung-tabung seperti itu berkarat. Dulu ya. Cuman sekarang ini karena adanya tadi SNK 3, peraturan-peraturan dari pemerintah, makanya sekarang perusahaan-perusahaan itu udah mulai taat nih, menguji secara rutin. Itu termasuk ke dalam keselamatan operasional. Kemudian ini alat lifting. Ini juga satu hal yang sangat krusial. Ini termasuk ke keselamatan operasional. Jadi kalau dia nggak dicek secara rutin, nggak diuji secara rutin seperti ini, akan menimbulkan potensi yang sangat besar ketika dia melakukan apa namanya, bongkar muat. Nah, ini kalau misalkan ada orang lewat ternyata alatnya ini nggak layak gitu, nggak layak uji, ya otomatis meninggal kejatuhan truk. Seperti itu. Nah, kemudian aspek keselamatan lainnya, ini lebih ke engineering. Jadi, teman-teman kalau tahu tambang itu kenapa bertingkat-tingkat terasering, seperti terasering, itu namanya bench untuk menghindari longsor, itu menghindari longsoran. Kayak di gambar judul saya tadi juga kayak gitu, seperti terasering. Nah, itu untuk menghindari longsoran. Baru tahun kemarin ada satu tambang itu tanggulnya jebol. Ini jebol karena sungainya meluap. Jadi satu lubang itu terpenuhi dengan air. Makanya itu satu hal yang sangat penting. Nah, kemudian alat emergensi juga harus dicek. Ini pengecekan hidran ya. Pengecekan hidran itu kalau bisa malah ada yang menganjurkan 1 bulan sekali pengecekan hidran, tekanan airnya itu apakah sudah sesuai, karena kita nggak mau kan kalau ada kebakaran ternyata airnya ini mampet atau seperti apa, nggak mau. Nah, itu termasuk aspek keselamatan. Kemudian aspek keselamatan lainnya itu adalah inspeksi. Inspeksi itu dari atasan melakukan pengecekan langsung di lapangan terhadap anak buahnya yang bekerja. Kemudian di sini, ini simulasi keadaan darurat. Ini sudah melakukan simulasi keadaan darurat supaya tim yang menangani keadaan darurat atau orang-orang kecelakaan atau kebakaran atau apapun itu terlatih dan dia ingat apa yang harus dilakukan. Tujuannya sama dengan konsep akademis tadi, diulang-ulang terus sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian yang terakhir ini, gambar terakhir ini adalah proses, kalau kita bilangnya safety talk. Di perusahaan-perusahaan bilangnya safety talk. Jadi pembicaraan sebelum melakukan pekerjaan. Supaya apa? Supaya kita bekerja itu terngiang-ngiang atas apa yang disampaikan, amanah-amanah apa yang disampaikan oleh pengawas. Oke, lanjut. Nah, ini di pertambangan ada yang namanya transportasi bahan peledak. Nah, bahan peledak ini juga memiliki kalau saya bilangnya satu treatment khusus.
karena dia bahan peledak, maka setiap kali dia mengangkut bahan peledak harus dikawal oleh petugas keamanan atau security. Nah, bahan peledak ini pencatatannya itu harus secara detail, harus benar. Jika ada satu kekurangan, itu yang menginvestigasi langsung ke polisian. Karena apa? Takutnya nanti dicuri oleh orang yang nggak bertanggung jawab, nanti malah digunakan untuk kejahatan. Makanya pertambangan juga erat kaitannya dengan kepolisian, keamanan, karena memiliki bahan peledak. Kemudian ini kotak di bawah ini adalah namanya review chamber. Review chamber ini alat untuk ketika keadaan darurat. Jadi kalau di underground itu di tambang bawah tanah, kita kan nggak mungkin nih, misalkan tertutup kita terperangkap di satu titik. Nah, kita kan nggak mungkin bertahan dengan kondisi udara yang tipis, makanya disediakan review chamber. Di dalam ini orang-orang bisa memasang oksigen. Di sini sudah disediakan ketabung oksigen dan segala macam. Diharapkan orang-orang ini tetap selamat di dalam, bisa bernafas hingga ada bantuan yang datang. Ini namanya review chamber untuk emergency. Kemudian ini terkait dengan jadi keselamatan operasional bukan hanya yang terkait dengan pekerjaan, tapi yang di luar pekerjaan termasuk kenyamanan pekerja. Jadi gedung-gedungnya itu juga harus dipikirkan baik-baik. Gedung untuk mes, untuk tidur ya, untuk tidur beristirahat, untuk makan. Nah, itu harus disediakan dengan baik oleh perusahaan pertambangan. Itulah yang namanya keselamatan operasional. Jadi bukan hanya memikirkan pekerjaan, tapi bagaimana hidup atas karyawan itu di lokasi kerja. Seperti itu. Kemudian pengelolaan kesehatan kerja. Nah, ini penyemprotan desinfektan sebelum pandemi pun juga rutin dilakukan untuk terhindar dari nyamuk, karena Papua masih endemik terhadap nyamuk malaria. Kemudian ada yang namanya jadi setiap karyawan di perusahaan pertambangan 1 tahun sekali itu wajib melakukan medical check up atau pengecekan kesehatan secara menyeluruh. Dia punya sakit gula kah atau penyakit jantung atau apa, supaya bisa terdeteksi sejak awal. Kemudian di perusahaan itu juga kental kaitannya dengan pencahayaan, kebisingan itu harus benar-benar dikelola dengan baik. Jadi ini contoh ketika melakukan pemantauan pencahayaan, jadi pengukuran pencahayaan. Pencahayaannya apakah sudah cukup atau masih kurang. Nah, pencahayaan itu erat kaitannya nanti dengan kelelahan dari pekerja tersebut. Kalau ruangan itu terlalu terang, kita cenderung nanti akan cepat lelah. Kalau terlalu redup pun juga nggak baik buat mata. Hal-hal seperti itu yang nanti dikaji dalam pengukuran lingkungan. Pengukuran pencahayaan, Nah, kemudian di pertambangan juga erat kaitannya dengan fatigue. Fatigue itu kelelahan kerja. Nah, makanya ini contoh operator truk, dia itu sedang disuruh berdiri, tangannya menyilang, kemudian memejamkan mata, supaya kita tahu dia itu sedang ngantuk apa enggak. Kalau ngantuk, udah suruh pulang, karena ditakutkan dia membahayakan orang lain juga. Seperti itu. Fatigue. Lanjut ke pengelolaan lingkungan. Ini ada banyak sekali. Ini saya ambil dari
Kepmen 1827 tadi ya. Jadi pengelolaan lingkungan pada setiap kegiatan penambangan itu ada eksplorasi, konstruksinya, penambangannya, pengangkutan, dan pengolahan pemurnian. Nah, ini aspek-aspek yang harus dikelola oleh perusahaan. Mulai dari efisiensi pembukaan lahannya, penyiapan sarana sebelum pengeboran, kajian geokimia dalam rangka studi kelayakan. Nah, ini aspek-aspek lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oke, ini contoh-contohnya pengelolaan lingkungan. Jadi kalau di perusahaan itu di penambangan sangat, kalau misalkan air itu berwarna pelangi sedikit, perusahaan itu langsung takut ya, kita itu langsung takut, perusahaan manapun. Karena ketika nanti di selokan itu udah berwarna pelangi, otomatis diindikasikan kita melakukan pencemaran ke lingkungan sekitar. Nah, itu resikonya sangat tinggi karena kita bisa dituntut untuk melakukan pemberhentian operasional seperti itu. Nah, ini namanya nomor 1 dan 2 ini namanya OWS, Oil Waste Separate. Jadi pemisah cairan dengan oli. Jadi air-air yang bercampur dengan oli itu ditampung terlebih dahulu ke satu kolam khusus, kemudian nanti dipisahkan. Kalau di sini sudah menggunakan belt, dia sudah menggunakan conveyor ya, semacam conveyor gitu, olinya nanti menempel dan bisa dipisahkan dari air. Kemudian air itu bisa dibuang ke lingkungan. Kalau ini dengan cara konvensional, karena air itu berada di atas, makanya nanti dibuat dia itu terperangkap, tidak bisa mengalir ke selokan. Oil trap. Ini, nanti searching aja bagaimana cara kerja oil trap ini. Kemudian ini air tambang, pengelolaan air tambang. Jadi pengelolaan air tambang itu sebelum dia dibuang ke lingkungan, kalau air tambang kan karena asam, makanya ada satu kegiatan yang namanya pengapuran. Jadi ini dikasih kapur secara berkala, dipantau pH-nya, pH turun sedikit itu sangat menjadi masalah di pertambangan ya. Karena ini harus dilaporkan ke DLH setempat. Kemudian ini pengambilan sampel, ini contoh pengambilan sampel dari OWS ini tadi. Jadi air yang keluar dari OWS atau oil trap tadi itu apakah sudah sesuai dengan baku mutu atau belum? Nanti diuji di laboratorium. Kemudian pengelolaan lingkungan lainnya ini reklamasi. Jadi tambang-tambang kan perusahaan itu menambang nggak cuma 1 atau 2 lubang, banyak lubang. Jadi kalau misal lubangnya ini sudah habis, nggak ditambang lagi, maka harus direklamasi seperti ini. Baru dia boleh menambang yang lainnya. Nah, kalau ini bahan-bahan kimia yang bekas, bahan-bahan kimia bekas itu harus disimpan dengan baik dan harus memiliki tempat yang khusus. Ini namanya TPS B3, tempat penyimpanan sementara B3, bahan berbahaya dan beracun. Itu gambaran-gambaran terkait pengelolaan lingkungan. Oke, sekian slide dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Mas Bigan atas ilmunya. Banyak sekali ya informasi mengenai pertambangan. Mungkin saya buka 1 term dulu ya untuk saya akan membuka 2 term, 1 term dulu, 1 term 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Raise hand. Akbar Damayanti. Akbar dulu yuk. Saya ada pertanyaan tapi lumayan banyak. Apakah diperbolehkan, Bu? Boleh maksimal 3 ya Pak Mas Mizan ya. Oke. Monggo. Sebelum bertanya, apakah ini kan diberi nomor ya?
apakah boleh menghubungi secara personal nanti Mas Mizan Silakan. untuk bertanya Silakan Mas, begitu? monggo Mas. Aman. Oke. Terima kasih Mas Mizan. Ya. Yang saya izin bertanya, Mas Mizan kan latar belakangnya kan hiperkes ya Mas. Itu saat di Freeport, ilmu yang Anda gunakan itu apa saja? Dan apabila kita anak ilmu lingkungan masuk ke pertambangan, contohnya Freeport, itu kira-kira ilmu apa yang bisa kita gunakan nantinya? Itu yang pertama Mas. Terus yang kedua mengenai magang. Di VT Freeport apakah buka magang ya Mas? Apabila membuka, kira-kira prosedurnya itu bagaimana? Terus persyaratan, kriteria, dan izin dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan Mas. Terus yang kelima ini yang terakhir Mas, mengenai restorasi tambang. Apakah saat kita merestorasi tambang yang mungkin kalau Freeport udah masa habis berlakunya di Indonesia itu kan harus direstorasi ya Mas. Apakah itu nanti lubang-lubang galian yang di dalam kayak kan tadi kan kalau kasat mata kan menukik ke bawah gitu ya, mungkin yang di dalamnya pasti ada yang ditambang. Nah itu apakah sudah ditutup ya Mas? Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama saja langsung dijawab atau gimana Bu? Saya manut, kamu mau jawab langsung atau dikumpul dulu, terserah. Mau dijawab langsung nggak apa-apa. Saya jawab langsung. Lupa. Ya oke, betul. Oke, saya pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua terkait magang, sebenarnya banyak sekali perusahaan, cuman PT Freeport itu dia sangat selektif terhadap orang yang berkunjung ke sini, termasuk anak magang. Karena apa? Karena dia untuk mengelola karyawannya aja, keselamatannya karyawan itu udah bingung, Mas. Apalagi nanti kalau ada tamu. Seperti itu. Jadi sampai sekarang saya sejak beberapa tahun terakhir ini sangat selektif PT Freeport terhadap pelaksanaan magang dari mahasiswa. Paling bisanya itu cuman ke area-area kantor, yang ada di ya tidak langsung di pertambangannya. Jadi kalau kalau bukan benar-benar dia dari teknik pertambangan, itu agak susah di sini. Seperti itu. Jadi bisanya mungkin ke perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaan pertama tadi, ilmu apa ya? Ilmu yang terpakai di sini, karena saya dari Perkes ya memang sangat relate. Tadi apalagi pekerjaan saya utama kalau saya bilang ya SNKP Minerba itu tadi. Jadi di SNKP Minerba kan banyak sekali poin-poinnya, yaitu yang harus saya kerjakan berulang-ulang. Jadi dulu saya belajar saya belajar SNKP Minerba ketika pertambangan, ya alhamdulillah sangat terpakai. Nah, untuk yang lainnya, misalkan kan ada pelajaran, kalau dulu saya pelajaran pengukuran lingkungan tadi, kebisingan, pencahayaan, perhitungannya. Nah, sebenarnya itu prakteknya sangat mudah karena banyak sekali peraturan-peraturan yang sebenarnya malah kita nggak melakukan itu tadi. Jadi malah kebanyakan ketika pengukuran lingkungan, saya cari rekanan atau perusahaan yang khusus untuk melakukan pengukuran kebisingan tadi, udah selesai pekerjaan saya. Jadi intinya itu bagaimana caranya, yang penting program-program itu berjalan dari SNKP Minerba. Makanya kita perlu pemahaman yang baik terhadap keseluruhan SNKP Minerba itu tadi. Gitu sih Mas. Terus pertanyaan ketiga, Tadi apa pertanyaan? Tentang restorasi tambang, Mas. Apakah itu menyeluruh reklamasi? Reklamasi. Oke. Reklamasinya itu, jadi sampai sekarang masih yang cekung itu ya, itu nggak mungkin dikembalikan seperti dulu, karena tanahnya kan otomatis sudah terolah dan dibuang ke bawah, dibuang ke ke sungai, namanya tiling, limbah tiling.
Limbah tiling itu dia bentuknya ya pasir-pasir biasa, pasir-pasir seperti pasir-pasir galian. Nah, itu bisa digunakan apa namanya untuk pembangunan, campuran semen, beton-beton seperti itu. Jadi yang ditambangnya itu nggak bisa diapa-apain, tapi dia masih bisa limbahnya itu, pasir-pasirnya itu masih bisa digunakan untuk pembangunan gedung-gedung lainnya, kayak gitu. Paling apa namanya ke depan ya, ke depannya mungkin jadi monumental aja sih tambang Freeport. Jadi semacam museum tambang. Paling cuma seperti itu ke depannya. Gitu, Mas. Satu lagi, yang tadi itu loh, Mas Mizan, kalau di ilmu lingkungan, prospeknya Nadi itu ilmu lingkungan. bagaimana? Nah, ilmu lingkungan apa namanya? Kalau teman-teman pengen yang lebih luas, itu saya sarankan supaya apa ya? Apa namanya? Nggak kaget ataupun sangat bermanfaat di perusahaan, itu yang terpakai adalah ISO 14001. Kalau sekarang sudah digabung ISO 45001 ya. Iya, apa sistem manajemen lingkungan dan K3 ya, itu. betul. Ada di ilmu lingkungan ada mata kuliah tentang apa sistem manajemen lingkungan. Nah, apa namanya? Saya sebagai praktisi itu teman-teman yang penting pegang dan memahami apa itu ISO 14001, sistem manajemen lingkungan. Yang penting dipahami dulu itu, penerapannya itu nanti tergantung pada proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi yang penting mas-mas sampean itu paham dulu ISO itu arahnya kemana, nanti tinggal dilihat masuk ke perusahaan, oh alah ternyata cuma ini yang harus diurus, oh ini yang harus diurus, ini yang harus diurus. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Mizan. Ya, Terima kasih Mas Mizan. Ya, sama-sama Mas Akbar. Oke, Damayanti. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf ini suara saya jelas nggak ya Bu? Jelas, alhamdulillah. Oh iya, soalnya tadi agak putus-putus. Sebelumnya juga mohon maaf off cam ini dikarenakan sinyalnya tidak memungkinkan. Saya izin bertanya terkait tentang tadi itu sudah disebutkan tentang medical check up itu kan setahun sekali. Nah, saya ingin bertanya, kalau kan ada tuh Pak kasus keracunan bahan tambang kayak mineral apa ya, saya lupa, pokoknya ada kan kasus seperti itu, bahkan yang sampai bisa kalau parah itu bisa menyebabkan kematian. Nah, di dalam medical check up itu apabila itu berapa sih Pak frekuensi yang biasanya terkena ataukah tidak ada di tambangnya yang Bapak jelaskan di Indonesia terutama. Terus kemudian jika ada dalam medical check itu juga ada indikasi keracunan, itu apa yang dilakukan oleh perusahaan? Jadi maksudnya itu langsung tidak boleh mengikuti tambang atau ada perawatan dulu, kemudian ketika sudah sembuh bisa melanjutkan pekerjaannya atau bagaimana? Terus kemudian tadi kan juga disebutkan tentang laboratorium ya Pak. Laboratorium itu ada semacam ruangan khusus sendiri di mana di dalamnya sudah lengkap dan memadai atau jadi satu dengan gedung perkantoran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait medical check up. Jadi medical check up itu sebenarnya langkah awal kita perusahaan itu mapping. Kita tuh mapping. Jadi dilakukan medical check up dulu, hasilnya nanti apa, baru nanti kita bisa mapping. Oh ternyata yang paling banyak penyakitnya indikasinya ke diabetes, ke jantung. Nah itu nanti baru bisa mengarah ke berarti program apa nih yang harus diambil oleh perusahaan.
Misalkan, oh berarti kita harus menyediakan jadwal untuk karyawan itu berolahraga, seperti itu. Nah, kalau yang apa namanya dia menghirup gas beracun ya, gas beracun ya. Nah, gas beracun itu satu hal yang menjadi tantangan besar bagi semua perusahaan. Jadi kalau sebenarnya kita nanti udah tahu dari hasil medikal itu ternyata ada orang-orang yang sudah terpapar debu-debu yang beracun ya, yang membahayakan. Nah, tapi tinggal dari karyawannya ini sadar apa enggak akan kesehatannya sendiri. Nah, kebanyakan yang kita temui karyawan ini karena saat ini dia tidak merasa apa-apa, makanya dia tidak berinisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang disarankan oleh dokter maupun oleh oleh perusahaan kayak gitu. Nah, sebenarnya susahnya di situ, tantangannya itu di situ. Bagaimana caranya kita membuat karyawan itu sadar. Ini loh, kamu udah terindikasi ada debu asbes di dalam paru-parumu. Nah, tapi dia tetap aja ngeyel atau melanggar peraturan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, langkah-langkah yang diambil perusahaan biasanya kalau misalkan dia sudah parah itu tidak langsung diberhentikan, tapi biasanya melalui rotasi kerja. Jadi orang itu nanti akan dipindahkan ke bagian lain yang mungkin yang biasanya dia di lapangan gitu ya, misalkan ya di lapangan kena debu, sekarang dia dipindahkan ke kantor, misalkan kayak gitu. Jadi tidak serta-merta langsung diberhentikan, tapi perlu ada kajian-kajian lainnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu kalau debu-debu yang mungkin tidak mematikan ya. Tapi kemarin kalau di tambang bawah tanah Freeport ini ada satu kematian. Itu jadi ada satu area, satu lubang gitu ya, satu terowongan gitu, benar-benar tidak ada debu di situ. Makanya orang masuk lepas maskernya, lepas skubanya dilepas. Ternyata ketika dilepas di situ ada gas beracun yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak kasat mata. Seketika dia meninggal dan teman satunya lagi lumpuh total karena terkena gas yang mematikan. Nah, makanya setiap penambang di bawah tanah itu biasanya dibekali gas detektor untuk mengantisipasi itu tadi, yang gas-gas yang tidak kelihatan. Itu ya. Terus pertanyaan kedua tadi lab ya, lab. Labnya tadi kenapa Mbak? Sorry. Damayanti. Jadi labnya itu ada tempat khusus buat lab, jadi itu fasilitasnya sudah sangat lengkap, atau hanya sekedar kayak jadi satu di perkantoran dan cuma untuk lab untuk kesehatan ya, cek kesehatan tadi ya? Buat cek itu Pak, kayak larutan-larutan tadi Bapak kayak menyebutkan itu tadi. Ya, jadi disediakan area khusus. Jadi itu tadi yang engineeringnya di Freeport. Sebelum dia melakukan penambangan, dia itu harus memperhitungkan dulu nanti lab-nya itu di mana, pemukiman itu di mana. Nah, itu udah di mapping. Dan dari mapping itu nanti juga diperhitungkan apakah lab ini harus dekat-dekat dengan dengan lokasi kerjanya, atau bisa jauh dari area pekerjaan. Nah, itu makanya kalau di sini labnya udah tersedia dengan sangat proper ya, kalau saya bilang sangat layak, dan
mudah diakses karena dekat dengan pintu masuk, dekat dengan bandara juga. Seperti itu. Gitu sih, Mbak. Pak cukup menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga, Juga terima Bro. kasih. Ini Silakan, pertanyaan langsung diborong aja sampai udah saya nggak buka term lagi ya. Sampai jadi Sultan, Putri Segi, Haidar, Tirta, terakhir Ratna. Oke, Sultan. Oke. Baik, selamat siang Bu sama Bapak. Saya mau tanya tentang hasil dari penambangan di Freeport itu kira-kira apa aja ya Pak? Mungkin ada yang masih belum tahu. Saya mungkin masih belum tahu. Terus kan itu juga yang penambangan bawah tanah dan lama bekerja di situ itu berapa hari, berapa jam gitu Pak? Atau mungkin beberapa hari habis itu keluar dari bawah tanah atau gimana, kurang tahu. Bisa dijelaskan Pak? Terus yang terakhir saya mau tanya tentang jenis bahan peledak apa yang digunakan di penambangan ini gitu Pak. Terima kasih. Oke. Pertama tadi, ya Allah apa tadi? Tentang Masih. itu loh. Tambang tadi, Mas? Freeport itu Oh iya, isinya tambangnya apa? apa aja? Freeport itu ada yang paling dominan tembaga sebenarnya ya, tembaga, emas, perak. Nah, jadi tiga ini biasanya ada di dalam satu lokasi tambang. Cuma yang paling banyak itu yang mana? Nah itu biasanya yang beda-beda. Kalau di sini di tembaga di Freeport itu paling banyak tembaga. Itu jadi malah emasnya itu sebenarnya emasnya adalah hasil sampingan dari tembaga itu tadi. Terus jam kerja di sini tuh kalau orang-orang dia bangun jam 3:30, mandi, jam 4:30 harus menuju atau antri ke bis, kemudian jam 5 berangkat, nyampe ke dalam ke area kerjanya itu paling jam 6:15, terus nanti ada safety talk itu tadi paling sampai jam 7 nanti mungkin mulai buat kopi dulu, nyantai dulu, jam 8 sampai nanti pulang itu kerja pokoknya jam 3 itu udah selesai pekerjaan semua, tinggal istirahat, siap-siap pulang, dan nyampe ke mes lagi atau ke kamar lagi itu jam 6 sampai jam 7 malam lah. Itu Jadi 12 jam kerja. berlaku untuk staff atau operator berbeda kan, mungkin driver atau apa gitu ya? Itu yang kalau yang ada di dalam underground entah staff maupun yang operator semua seperti itu. Terkecuali orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengemudikan mobil sendiri. Jadi dia bisa pulang lebih awal. Terus pertanyaan ketiga tadi apa? Bahan peledak Pak. Oh, bahan peledak. Oke, bahan peledak jujur saya nggak bisa jawab, tapi itu ada di dulu ada di mana ya? Jenis-jenis bahan peledak itu dulu ada di Kekmen 555. Jadi saya nggak hafal. Kalau yang di sini juga saya nggak hafal. Cuman banyak sekali jenisnya. Itu bubuk kayak gitu loh Mas yang dipakai. Bubuk, terus nanti ada sumbunya sendiri. Jadi belum jadi peledak, tapi nanti diracik sendiri di sini. Kayak gitu bahan peledak yang dipakai. Itu untuk beda jenis tambangnya itu ngaruh nggak sih Pak, jenis bahan peledaknya? Pengaruhnya itu sebenarnya bukan dari bahannya, tapi dari metodenya dia. Metode peledakan itu banyak sekali. Jadi ada yang dia dipasang lubang. Jadi sebelum dimasukin bubuk-bubuk peledaknya tadi, itu sebenarnya yang paling sulit adalah pengaturan lubangnya. Jadi ledakan itu mau diledakkan kemana,
dengan kedalaman berapa, derajatnya seberapa, kemiringan berapa. Nah, itu yang kompleks sebenarnya di situ. Jadi bahan peledaknya itu nggak terlalu masalah, tapi tekniknya ini yang menjadi masalah. Seperti itu. Yang sangat mempengaruhi itu tekniknya. Kayak gitu. Udah ada bayangan. Makasih, Pak. Yes. Oke, selanjutnya Putri Seki. Terima kasih Bu Rahma. Saya mohon izin bertanya. Oke. Yang pertama itu di lokasi pertambangan itu apakah ada pekerja yang bertugas untuk menjaga pos di mana tentang kesehatan. Jadi ketika suatu saat terjadi keadaan darurat tuh apakah ada yang bertugas seperti itu. Terus yang kedua, di lokasi pertambangan di perusahaan itu tuh apakah menyediakan tempat atau fasilitas pelayanan buat kesehatan bagi para penambang. Terus bagaimana kelengkapan fasilitas yang disediakan. Terus yang terakhir itu apakah perusahaan Freeport itu juga ikut dalam untuk menangani masalah K3-nya itu apakah bekerja sama dengan pihak lain atau instansi di luar perusahaan pertambangan untuk, kan tadi dibilang bahwa Freeport itu masih kesulitan kalau untuk menangani masalah K3 di karyawan. Nah, apakah ada upaya untuk menggandeng perusahaan lain yang mungkin lebih mampu untuk mengurusi K3 di pertambangan? Seperti itu. Terima kasih. Pertama tadi Tentang kesehatan. pasien Ya, petugas. Nah, jadi kalau di manufaktur ya, di manufaktur, di perusahaan ya, di perusahaan manapun, entah itu manufaktur, entah itu konstruksi, entah itu pertambangan, di situ ada yang nanti namanya tim keadaan darurat. Tim keadaan darurat. Jadi tim keadaan darurat itu harus dibentuk oleh suatu perusahaan. Di dalamnya itu ada tim yang khusus untuk mengendalikan semacam kebakaran, terus evakuasi, terus huru-hara, seperti itu. Nah, itu harus dibikin. Ada juga yang namanya tim P3K, itu harus dibuat. Jadi di sistem manajemen keselamatan pertambangan tadi, atau SNKP atau SNK3, itu ada persyaratan yang menyebutkan itu. Jadi yang misalkan perusahaannya ini kecil, cuma ada 100 orang. Dia kan nggak, kalau misalkan kita nyewa rumah sakit untuk ada di perusahaan kan nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya yang memungkinkan adalah kita melakukan pelatihan kepada karyawan-karyawan kita untuk menjadi petugas P3K tadi. Nah, jadi di perusahaan itu selain misalkan kalau sebesar Freeport ya, dia nanti langsung panggil satu rumah sakit. Kalau di sini internasional ISOS itu harus mendirikan satu cabang di sini khusus melayani Freeport. Nah, selain itu yang ada di lokasi kerja itu ada karyawan-karyawannya sendiri yang sudah diberi pelatihan tadi. Nah, kadang-kadang malah sekarang ini perusahaan tambang itu mewajibkan semua karyawan itu harus tahu pertolongan pertama dan cara atau tahap-tahap untuk evakuasi, untuk memadamkan api itu harus tahu. Jadi perusahaan tahu nih nggak mungkin lah dokter atau perawat itu harus setiap hari keliling ke area kerja, itu nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah kita memberi pelatihan kepada seluruh karyawan seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa, Mbak? Oh, kerjasama ya, K3. Ya. Jadi kerjasama itu pasti sebenarnya yang
kerjasamanya kalau Freeport itu kerjasama dengan di sini namanya lembaga ya kayak lembaga masyarakat LSM yang apa namanya di dalamnya itu dia berkewajiban untuk mengelola ataupun memberikan naungan terhadap masyarakat asli di sini. Nah, apa namanya? Jadi bukan hal yang sesimpel itu kita mengarahkan apa namanya karyawan-karyawannya itu untuk melakukan atau menaati peraturan. Jadi karena ada faktor suku, faktor budaya, nah itu yang harus apa namanya dilakukan oleh si PT Freeport ini. Nah, kalau K3 itu ya biasanya cuman dari forum-forum aja. Jadi forum-forumnya petinggi-petinggi tiap perusahaan itu dikumpulkan oleh Kementerian SDM, di situ saling sharing program-programnya. Nah, barulah di situ nanti kita bisa satu perusahaan itu bisa mengaplikasikan dari program perusahaan lain. Biasanya cuma seperti itu. Jadi kalau untuk mengurusi secara langsung K3 di satu perusahaan, ya tim K3 di perusahaan itu sendiri yang harus berusaha bagaimana caranya. Entah dia nanti kayak itu tadi ya, mencontoh program di perusahaan lain kah, atau dia nanti mendatangkan apa namanya konsultan. Tapi biasanya konsultan cuma sekedar apa namanya memberikan arahan ini kalau yang program yang kamu lakukan ini seperti ini harus diperbaiki. Biasanya cuma seperti itu. Dia nggak secara langsung turut andil dalam melakukan apa namanya pengelolaan K3. Itu ya, Mbak. Iya, jadi kayak seperti dalam Freeport itu kan PT-nya sebuah perusahaan besar. Nah, di dalam PT Freeport itu terdapat kerjasama dengan perusahaan yang lainnya. Salah satunya perusahaan yang Mas Mizan naungi ini gitu ya, PT UT. Fungsinya apa? PT UT mungkin memberikan apa ya? Alat berat gitu ya, alat berat yang digunakan untuk operasional di PT Freeport itu sendiri. Jadi konsep dari industri tambang PT itu adalah sebuah PT yang berdiri besar. Nah, di dalamnya itu akan bekerja beberapa perusahaan-perusahaan seperti itu yang dimaksud. Jadi setiap perusahaan mempunyai HSE sendiri, departemen keselamatan dan kesehatan lingkungan sendiri-sendiri untuk memperhatikan karyawannya masing-masing. Jadi memang banyak perusahaan yang ada di dalam PT Freeport itu. Gitu Mbak Putri ya. Oke, untuk Mas Haidar satu pertanyaan saja ya, mengingat waktunya. Haidar. Ya, Mas Mizan izin bertanya. Jadi kalau untuk penerapan cleaner production di tambang itu seperti apa? Karena katanya dengan penerapan cleaner production itu bisa mengurangi cost untuk pengelolaan limbah. Ya, begitu. Terima kasih. Apa Mas? Sorry. Penerapan produksi bersih, Mas. Oh, cleaner production. Ya. Ya, betul sekali. Jadi apa namanya, teman-teman nanti kasih PR. Salam. Ini pakai HP. Ini baru ada kuliah tamu belum selesai. Kayaknya harusnya jam 1 udah selesai. Nanti kalau udah selesai tak record ya. Oh gitu ya, nanti tak share screen. Oke. Bisa nanti. Bentar. Nggih, bisa nanti tak share screen. Aku yang share screen ya. Oke, nanti nek Bu, pertanyaan saya ada nanti nek jam kuliah tamu saya udah selesai, saya bisa bantu share screen. Tapi nek nanti belum selesai, minta tolong gitu ya sama Mas Lukron gitu ya. Yo nggih, Su. Kami. Iya, Sun. Nggih. Salam. Oke. Mas siapa tadi? Mas Haidar. Haidar. Mas Haidar.
Jadi cleaner production itu justru menjadi tujuan utama bukan cuma perusahaan ya. Sekarang ini malah jadi isu di PBB. Jadi PBB sekarang mengeluarkan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs. Di situ termasuk cleaner production tadi, Mas. Jadi cleaner production itu memang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita mengkaji produksi kita supaya bisa seefisien mungkin. Misalkan Freeport, kalau saya ibaratkan Freeport ya, Freeport itu kan memiliki limbah tadi yang saya bilang tiling. Tiling dulu itu dia cuma mengendap begitu saja di sungai hingga mengikis lahan-lahan sekitarnya. Jadi lahan-lahan yang dulunya itu penuh pepohonan, sekarang itu penuh dengan tiling pasir dari Freeport semua endapannya. Nah, dulu cuma dibiarkan begitu saja. Nah, sekarang karena perusahaan itu dituntut untuk cleaner production, makanya bagaimana caranya limbah-limbah yang dihasilkan itu harus diusahakan supaya bisa bermanfaat. Seperti tadi, tiling digunakan untuk campuran semen beton pembangunan di sini. Alhamdulillah sudah dilakukan dan semoga nanti itu kalau saya rasa tilingnya Freeport itu bisa untuk pembangunan Papua, Provinsi Papua ya, bukan South Papua ya, Provinsi Papua. Saya rasa bisa ya, karena banyak sekali. Nah, terus kalau hal-hal kecil cleaner production, itu katakanlah air yang kita gunakan air domestik. Nah, air domestik itu sekedar ditampung terlebih dahulu, disaring, kemudian diolah seperti semacam di IPAL ya. Kita membuat IPAL kecil gitu ya di satu rumah. Terus nanti kita gunakan air itu lagi, nah itu ya memang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nggak cuma pemerintah, nggak cuma perusahaan, pokoknya cleaner production itu pokoknya paling paling jadi primadona sekarang ini. Jadi teman-teman kalau memang ada ide terhadap cleaner production, air ini daripada dibuang, mending kita olah seperti ini. Sinyalnya ini ya, apa sinyalku? Halo? Mas Mizannya kayaknya. Oh iya, kayaknya keluar deh. Coba tak. Sorry. Iya. Disconnect. Oke. Gimana, Mas Haidar? Ya, sudah sangat jelas, Mas Dian. Terima kasih infonya, Mas. Ya, nanti pertanyaan yang sisanya dikontak aja ya. Katanya ada 3 pertanyaan, Mas Nizan. Cuma tak saya bolehin 1 aja. Yuk, Tirta, 1 aja ya. Siang, Pak. Izin bertanya. Tadi Bevar dari presentasi Bapak kan dijelasin kalau tahapannya itu ada banyak, ada mulai dari land clearing, overburden removal, terus ada stockpile crusher sampai conveyor lokal, coal loading. Kalau dari segi ilmu lingkungan sendiri, kita bisa paling berperan efektif di mana ya Pak untuk prospek kerjanya, dan paling direkomendasikan kemana? Oke. Dari saya. Jadi yang paling kalau ilmu lingkungan itu kayak apa ya, sebenarnya kalau K3 lingkungan, terus teknik-teknik ya K3 sama lingkungan sih, itu sebenarnya adalah support. Dia posisinya sekedar support saja, Mas, support di suatu perusahaan. Nah, biasanya kalau lingkungan itu
dia nanti mengelola, harus memikirkan bagaimana tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Tumbuhan-tumbuhan itu masuk ke ilmu lingkungan. Jadi harus ada, katakanlah nih misalkan, jadi kalau di pertambangan itu perusahaan dia sudah melakukan penebangan pohon itu sekitar berapa pohon, berapa ratus pohon, berapa ribu pohon, itu harus dihitung, harus dikalkulasikan dan dilaporkan ke pemerintah. Nah, kemudian nanti setelah reklamasi itu yang harus yang harus ditanam ulang. Nah, jadi di situ saya rasa orang-orang lingkungan yang paling berperan di situ, termasuk ke dalam air yang saya tadi sebutkan tadi ya. Jadi air dari dalam area perusahaan sebelum ke lingkungan, sebelum keluar ke lingkungan, itu bagaimana caranya bisa sesuai dengan baku mutu. Mulai kayak tadi pengapuran, atau mungkin nanti sampai ada inovasi bisa bikin alat supaya pH itu netral. Jadi hal-hal seperti itu yang diharapkan dari lingkungan. Jadi seluruh perusahaan sekarang ini, Mas, mempunyai departemen, biasanya departemen HSE. Di situ kalau nggak orang lingkungan ya orang K3 kayak saya. Nah, cuman di perusahaan yang perusahaan besar itu memiliki bagian environmental sendiri. Jadi cukup luas, cukup banyak sebenarnya potensi dari ilmu lingkungan sendiri, gitu. Karena sampai 2030 kan kita digenjot bagaimana caranya negara itu mengurangi emisi, terus pencemaran lingkungan berkurang, hal seperti itu 2030 diharapkan oleh PBB. Gitu sih, Mas. Oke, lanjut. Ya, Ratna nih terakhir, Mas Mizan. Silakan, Mbak. Aku nggak dengar ya. Nah, ini dengar dikit. Silakan. Aduh, nggak dengar lagi, Mbak. Kok nggak ada suaranya? Apa ketik di room chat? Sembari nunggu Mbak Ratna buat ngetik di room chat ya pertanyaannya. Jadi memang untuk yang ilmu lingkungan sebenarnya untuk prospek kedepannya masih ada ya, Bu sampean, Mas Mizan. Karena mungkin di beberapa industri yang ada di daerah Jawa, mungkin nggak perusahaan yang besar itu justru malah satu departemen K3L yang ngurusin satu orang ngurusin K3, iya, ngurusin lingkungan, iya, kayak gitu. Kalau di perusahaan yang memang nggak besar, tapi kalau di perusahaan besar setara Astra atau apa, mungkin di beda-beda sendiri ya, departemen yang lingkungan sendiri, K3 sendiri. Justru malah kesehatan kerja sendiri, keselamatan sendiri, terus kebakaran sendiri, lingkungan sendiri, kan gitu ya. Kayak di Pertamina itu lingkungan sendiri, fire sendiri, safety sendiri, dan occupational health sendiri. Silakan Mbak Ratna, tadi apa ya? Udah ini. Udah ya? Iya, monggo. Oke, pertanyaannya, jadi perjalanan sampai jadi HSE ya. Jadi karena memang kuliahnya di Perkes ya otomatis mau jadi HSE. Nah, dulu pertama itu kan dulu tuh namanya tuh ujian PA ya, ujian PA. Kalau tugas akhir, kalau kita namanya skripsi. Skripsian. Jadi pas skripsian, seminar proposal,
Ya itu harus saya mengalami itu benar-benar mengalami seluruh skripsi saya itu harus diulang. Jadi seluruh skripsi saya itu diulang dalam waktu 10 hari. Nah itu dulu saksinya Brahma. Nah dari situ apa namanya saya kejar-kejar dan alhamdulillah udah bisa lulus. Terus setelah lulus selang 1 bulan, jadi kalau sekarang cari kerjaan itu cukup gampang ya, cukup pantau grup WA. Kalau dulu saya pantau grup WA, pasti ada yang nge-share lowongan ini. Itu yang punya alumni ya? Ya. Yang punya alumni. Tapi karena kalau sekarang saya lihat banyak sekali di Instagram ya, loker-loker, web itu banyak sekali, jadi gampang lah sekarang itu. Nah, terus 1 bulan saya dapat lowongan di Wika, kemudian 5 bulan, ya alhamdulillah karena rezeki saya 5 bulan itu sebelum resign saya udah coba di UT untuk masuk ke UT. Habis itu lolos di UT, saya resign walaupun baru 5 bulan, langsung penempatan ke sini, ke Timika. Jadi pertama kali penempatan langsung paling jauh, seakan-akan dibuang. Terus sampai sekarang ya menikmati apa yang udah diberikan. Jadi intinya itu intinya pede aja sama apapun itu, pede aja, nggak usah lihat kalau namanya orang cari kerja ya, nggak usah lihat ini kayaknya perusahaan besar, ini perusahaannya gini, nggak qualified. Pokoknya masukin dulu lamaran pekerjaannya dimasukin dulu. Yang ngatur kan yang mengatur bukan kita, yang mengatur bukan perusahaan juga, yang mengatur adalah yang di atas, begitu ya. Nah terus persentase pekerja wanita di tambang itu sekarang udah mulai cukup banyak, apalagi kalau tadi ya isu-isu SDGs tadi ya Mbak, SDGs tadi sampai lihat nanti di situ dituntut seluruh negara di dunia itu dituntut untuk melakukan kesetaraan gender. Jadi di situ akan dihitung, loh kok tempatmu kok di negaramu yang bekerja ini kok 80% laki-laki, wah ini nggak bener ini. Itu udah digituin isu-isunya sekarang. Makanya kedepannya ini peluang wanita untuk bekerja di perusahaan itu cukup besar dibandingkan dengan sekarang dan akan bertambah terus. Tapi jadinya ya nanti persaingan itu bukan cuma persaingan, jadi benar-benar sangat ketat persaingan nanti, karena wanita-wanita pun mulai dicari, yang laki-laki udah banyak juga, makanya itu akan semakin ketat. Makanya kalau saran saya sebelum masuk ke perusahaan, teman-teman itu harus punya kompetensi sampingan. Jangan cuma kompetensi, misalkan saya paham ilmu lingkungan, ya udah cuma itu, nggak kayak gitu. Kompetensi yang saya maksud adalah sampean bisa nyetir, sampean bisa renang, sampean bisa edit video, sampean bisa edit poster, sampean bisa katakanlah animator. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menjadi nilai tambah nanti, yang bisa membuat perusahaan itu melirik teman-teman semuanya. Gitu sih. Saya karena di HSE sampai sekarang, saya malah jadi kerjaan ya hampir 30-40% pekerjaan saya ya ngedit video, ya bikin poster, ya malah kayak orang desain grafis kayak gitu. Mas Wizan, untuk magang, Mas Wizan kan kemarin magang, itu kan apakah itu menjadi poin plus juga ketika nanti interview atau mencari pekerjaan gitu? Ya betul. Magang juga termasuk. Jadi magang itu kalau
yang dinilai adalah magang itu attitude attitude teman-teman sekalian ketika magang itu seperti apa? Apakah sangat berinisiatif atau pasif? Nah, perusahaan itu pasti akan melihat kalau teman-teman itu aktif, berinisiatif gitu loh. Jadi walaupun nggak dikasih tugas sama pembimbing magangnya, ya bagaimana caranya teman-teman bisa membantu bapak-bapak yang ada di perusahaan yang ditempati magang. Nah, kebanyakan teman saya itu dulu ketika magang, dia ini nggak cowok ya, cewek ya, mana cewek itu malah ketika dia magang dilihat oleh perusahaannya, oke, wah anak ini lincah, aktif, terus cepat ngerti. Nah, itu biasanya langsung diberi tawaran ketika dia lulus, Mbak nanti kalau udah lulus ke sini ya, kayak gitu. Jadi yang penting di samping, kalau saya katakan porsi sampean memahami materi perkuliahan, ya katakanlah 20% lah berguna dipakainya itu 20%. Yang dipakai attitude, kebanyakan attitude sampean. 20% karena apa? Saya katakan 20% karena jadi itu ilmu di perkuliahan itu sebagai cover teman-teman semua gitu loh. Oh, kamu orang lingkungan ya, kamu tahu ini nggak? Oh iya tahu, sekedar tahu nggak masalah. Nah, ketika nanti ditanya lebih mendalam kan baru kita belajar lagi apa sih yang bisa kita terapkan di perusahaan ini. Nah, terus balik lagi, perusahaan kalau dia cuma mencari ilmu dari teman-teman semua, bisa cari yang S2, bisa cari yang S3 yang lebih pintar itu banyak. Nah, makanya yang harus ditingkatkan itu adalah attitude teman-teman semuanya. Kayak gitu sih. Jadi bisa dilihat nanti bercerminnya itu bisa teman-teman ke dosen, ke staf dosen itu seperti apa, apakah penilaiannya baik. Nah, itu bisa di penilaian awalnya di situ. Oke, ya terima kasih. Jadi sedikit memberi gambaran ya, Mas Mizan ini adalah dulu beliau adalah ketua Kema. Kalau di sini kan Himapsili ya, beliau ketua Kema di Perkes. Dan kebetulan waktu itu pembimbing TA-nya saya. Waktu itu memang saya rasa Mas Mizan mungkin hampir sama dengan mahasiswa yang lainnya. Tetapi ketika saya membimbing waktu itu adalah dia mempunyai kemauan yang kuat untuk belajar. Nggak pinter-pinter banget, nggak pinter. Tapi anak ini adalah anak yang mau belajar. Saya suruh belajar sendiri dan dia bisa belajar. Walaupun waktu itu ketika ujian itu dinyatakan ulang karena mungkin ada beberapa dokumen yang salah atau mungkin data yang salah, itu wajar, nggak masalah menurut saya. Dan itu bukan kesalahan fatal buat saya dan penguji. Yang kita nilai itu adalah prosesnya gitu. Jadi Mas Mizan kumlot enggak? Kayaknya nggak kumlot ya Mas? Kumlot enggak kumlot. Karena ketika kita bekerja yaitu kembali adalah attitude, kemauan untuk belajar. Ya betul sekali ketika orang magang itu pasti tanya, oh ini anak ini aktif, ini pasif, ada inisiatif ada enggak, itu nanti akan terlihat gitu. Jadi magang itu juga menjadi tolak ukur ya, misalkan interview atau apa, oh ada pengalaman magang di tambang, otomatis oh anak ini ada pengalaman juga lah di tambang, jadi bisa menjadi poin plus juga untuk ketika nanti mendaftar atau mencari lapangan pekerjaan kalau memang interestnya itu di dunia tambang atau di dunia industri ya, karena kan ilmu lingkungan itu multidisiplin Mas Mizan, jadi bisa ke konsultan lingkungan, membuat AMDAL, UKL-UPL, bisa juga ke DLH atau sebenarnya banyak yang bisa tapi kan karena mungkin kenapa saya sisipkan mata kuliah K3 juga di sini, karena saya lihat memang ketika kita bekerja di industri, lingkungan tuh pasti dipakai juga di departemen HS itu sendiri atau departemen K3. Karena K3 juga belajar tentang lingkungan ya Mas, misalnya limbah cair. Jadi
kita harus banyak bersaing dengan berbagai jurusan, mulai dari Kesmas, Teknik Lingkungan, Hiperkes, K3 dan semuanya. Untuk ya itu semua akan kembali di atas ya, rezeki masing-masing. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu berikhtiar dan berdoa. Semoga diberikan jalan terbaik dan rezeki yang mudah gitu ya. Itu saya akhiri ya untuk perkuliahan tamu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan Mas Mizan itu menjadi barokah untuk Mas Mizan ke depannya. Apalagi ya. Terima kasih. Mungkin untuk mata kuliah K3 ini untuk kuliah tamu akan berakhir di Mas Mizan. Nanti selanjutnya nanti ada kuis-kuis aja dan materi yang akan saya disampaikan di sepadan. Mungkin ada ucapan perpisahan dari Mas Mizan yang terakhir kalinya loh. Oke. Apa ya ucapan perpisahan? Yang penting itu tadi, teman-teman tetap jangan sampai kehilangan motivasi untuk belajar. Belajar dalam artian bukan belajar ini ya, bukan belajar secara formil ya. Belajar dalam hal apapun itu. Belajar dalami, kalau suka ngedit juga edit, belajar musik dalami musik, suka otak-atik laptop, dalami otak-atik laptop. Jadi walaupun kita di ilmu lingkungan, teman-teman di ilmu lingkungan, tapi kompetensi itu harus tetap dijaga, harus tetap dipelajari terus-menerus, karena nanti ketika sampean bekerja, bukan cuma ilmu lingkungan aja yang diambil oleh perusahaan, tapi kompetensi sampean yang lainnya itu yang yang diambil. Jadi mumpung ini perkuliahan, teman-teman, era digital makin masif, saya titip banyak-banyaklah belajar hal-hal lainnya. Jangan cuma hal-hal di perkuliahan, tapi hal-hal lainnya juga. Seperti itu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Mizan. Oke, perkuliahan hari ini saya tutup. Untuk kuis nanti akan saya buka per tanggal 13 November karena kan mengingat ada teman kalian yang kemarin izin, jadi saya inginnya serempak. Semua video akan saya upload di YouTube dan kuis akan dikerjakan selama 3-4 hari setelah diupload di YouTube. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mas Mizan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya bro.